Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini membahas mengenai deskripsi UTBK SNBT di tahun 2023. Mungkin banyak dari teman-teman, banyak dari adik-adik yang sudah mengetahui informasi ini, tetapi bagi yang belum paham secara keseluruhan boleh kita simak di video berikut ini. Bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk teman-temanmu yang mungkin membutuhkan informasinya. Langsung saja kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengenai materi tesnya. Jadi di UTBK di tahun 2023 itu tesnya itu ada tes potensi skolastik atau TPS, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian TPS itu dibagi nanti 4 subbagian, nanti akan kita lihatkan di apa-apa saja bagian-bagian dari TPS itu. Kita lanjut lagi mengenai metode tesnya. Metode tes di UTBK itu sendiri adalah berbasis komputer, masih sama dengan metode tes yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, perbedaannya adalah kalau di tahun-tahun sebelumnya TPS dan kemudian TKA, sedangkan di tahun ini TKA-nya tidak ada. Kemudian kita lihat mengenai kesempatan tesnya. Setiap siswa hanya berkesempatan mengikuti 1 kali tes. Kalau tidak salah, 4 atau 3 tahun kemarin sebelum ini, ada pernah UTBK itu bisa setiap siswa berkesempatan 2 kali tes. Tetapi di beberapa tahun belakangan ini dan sampai di 2023, siswa hanya berkesempatan mengikuti 1 kali tes. Kemudian kalau kita lihat yang berikut adalah untuk tes UTBK itu ada 2 gelombang dan 1 gelombang itu sebanyak 7 hari begitu kira-kira, dan setiap hari itu ada 2 sesi. Ada 2 sesi UTBK yang dilaksanakan setiap harinya. Kemudian mengenai hasil tesnya itu diberikan secara individu. Oke, kita lanjut lagi mengenai persyaratan peserta UTBK. Tentu dia harus memiliki akun SNPMB. Kemudian siswa itu berasal dari tamatan tahun 2023 dan atau peserta didik paket C di tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian yang bisa mengikuti UTBK itu juga adalah siswa tamatan 2021 dan 2022. Ya, dan juga yang lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 dengan umur maksimal juga 25 tahun. Kemudian persyaratan peserta yang lain adalah setiap peserta bisa, entah dia dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa, bisa memilih program studi nanti di PTN. Ya, jadi tidak ada halangan lagi dalam artian untuk kelompok IPA, kelompok IPS, dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah hasil UTBK yang didapatkan di tahun 2023 hanya berlaku untuk penerimaan mahasiswa di tahun 2023. Tidak bisa digunakan untuk di tahun depannya lagi, begitu. Kemudian membayar biaya UTBK senilai 200.000. Untuk teknisnya nanti mungkin akan segera diumumkan oleh lembaga terkait. Kita lanjut kembali mengenai materi UTBK. Nah, di sini dijelaskan untuk tes potensi skolastik itu ada 4 subbagian. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ya, dalam hal ini dikatakan kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi materi TPS ini kalau boleh dibilang ini mirip saja dengan materi TPS sebelumnya, begitu. Kemudian materi selanjutnya adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini disampaikan ini untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks
untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi, boleh dibilang untuk literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini akan menggunakan teks dan kemudian siswa peserta ujian nanti akan diminta untuk membuat kesimpulan dari teks itu dan sebagainya. Kemudian, materi selanjutnya adalah penalaran matematika. Dalam hal ini, penalaran matematika itu adalah untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Dalam hal ini berarti untuk penalaran matematika ini adalah menggunakan prinsip-prinsip dari matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi untuk tahapan pendaftaran UTBK. Yang pertama adalah registrasi akun SNPMB, ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Kemudian mengisi data-data awal, semisal menggunakan NISN, NPSN, tanggal lahir di portal yang disediakan. Di sini portalnya adalah snpmb.bp3 kemendikbud.go.id. Kemudian seterusnya adalah memilih menu verifikasi dan validasi data. Jadi di sini kamu mengisi dan melengkapi seluruh data, biodata, unggah foto, kemudian verifikasi dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah memilih program studi, mengunggah portofolio jika ada. Portofolio ini tentu dibutuhkan kalau misalkan nanti kamu memilih yang program studi seni dan olahraga. Kemudian memilih pusat UTBK PTN, dan seterusnya adalah setelah data itu semua, nanti kamu akan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK. Kemudian yang berikut adalah melakukan pembayaran dan melakukan login kembali. Kemudian yang seterusnya adalah mengikuti ujian UTBK. Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini. Untuk UTBK itu pesertanya itu adalah siswa SMA, Madrasah Aliyah SMK sederajat lulusan tahun 2021-2022 dengan harus membawa ijazah. Gitu ya. Jadi peserta UTBK yang lulusan 2021 dan 2022 mereka harus membawa ijazah pada saat UTBK. Kemudian yang berikut adalah untuk lulusan 2023, mereka cukup membawa surat keterangan yang berisi sekurang-kurangnya informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini untuk peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Dan satu hal yang penting di sini adalah siswa yang lulus SNBP 2023 tidak bisa daftar lagi di SNBT 2023. Atau boleh kita bilang di sini siswa yang lulus jalur undangan, jalur SNMPTN tahun-tahun kemarin namanya seperti itu, dia tidak bisa lagi ikut jalur tulis, ya, SNBT, dan namanya akan secara otomatis tertolak oleh sistem. Begitu kira-kira penjelasan dari hal ini. Kemudian yang berikut di sini tidak dikatakan apakah memang siswanya yang lulus SNBP tidak bisa mengikuti jalur mandiri. Ya, hanya disampaikan di sini hanya tidak bisa mengikuti SNBT saja. Jadi ada masih kemungkinan untuk yang lulus di SNBP masih bisa mengikuti jalur mandiri, tetapi tidak bisa mengikuti SNBT, jalur tes tulis, begitu. Kita lanjut kembali mengenai lokasi UTBK itu dilaksanakan oleh 74 pusat UTBK yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk yang di Sumatera Utara misalnya itu ada di lokasi USU dan Unimed, ya. Kemudian kita lihat lagi pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang seperti yang tadi dijelaskan di awal, di mana per gelombang itu 7 hari, kemudian ada 2 sesi setiap harinya pagi dan siang, ya.
dimulai di tanggal 8 Mei sampai 14 Mei untuk gelombang pertama dan gelombang kedua dari 22 Mei sampai 28 Mei. Kita lanjut kembali, waktu pelaksanaannya kita lihat di sini. Untuk yang sesi pagi, untuk yang waktu Indonesia Barat misalkan kita lihat contohnya dimulai dari pukul 6.45. Ya, kemudian untuk ujiannya TPS dimulai dari 7.15 sampai 8.45. Sedangkan untuk materi selanjutnya literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan penalaran matematika dimulai di pukul 8.45 sampai 10.30. Jadi kalau di sini kita lihat tidak ada waktu istirahat ya, langsung dilanjutkan dari tes potensi skolastik langsung ke literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan penalaran matematika. Sedangkan untuk sesi siang dimulai di pukul 12.30 dan berakhir di pukul 16.15. Itu untuk yang waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk yang waktu Indonesia Timur dan Tengah bisa dilihat di yang kita lampirkan di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk SNBT. Jadi setelah UTBK, tahap selanjutnya adalah di sini SNBT. Ini boleh dibilang hanya pendaftaran di hanya pendaftarannya saja begitu. Ini kalau di tahun-tahun kemarin itu namanya adalah SBMPTN-nya begitu ya. Jadi setelah kamu mendapatkan nilai dari UTBK, nanti tahap selanjutnya adalah mendaftar di SNBT-nya begitu. Kita lihat di sini untuk peserta SNBT itu sendiri, dia berasal dari lulusan 2021, 2022 dan 2023 dan tentunya dia harus memiliki nilai UTBK di tahun 2023. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga, wajib mengunggah portofolio untuk yang mengambil program studi seni dan olahraga. Mengenai pilihan program studinya, setiap siswa boleh memilih 2 program studi pada 1 PTN atau 1 program studi pada 2 PTN. Artinya di sini siswa boleh memilih satu program studi misalkan di PTN A, kemudian 1 program studi di PTN yang B. Jadi setiap siswa maksimal dia bisa memilih 2 program studi. Kita lihat lagi mengenai jadwal UTBK SNMPT tahun 2023. Ini yang sudah dimulai pembuatan akun pembuatan akun SNPMB ya, dimulai dari 16 Februari sampai 3 Maret 2023. Kemudian sosialisasinya sudah dimulai di tanggal 1 Desember 2022 dan berakhir di 14 April 2023. Kemudian pendaftaran UTBK SNMPT itu dimulai tanggal 23 Maret sampai 14 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 dan 2 dilaksanakan di pertengahan sampai akhir Mei. Kemudian pengumuman hasil SNBT itu dilaksanakan di tanggal 20 Juni 2023 dan mungkin akan lebih cepat dari yang tertera di sini. Sedangkan masa unduh sertifikat UTBK itu di tanggal 26 Juni sampai 31 Juli 2023. Yang terakhir kita lihat di sini peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Dalam hal ini dikatakan siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk detailnya nanti boleh adik-adik teman-teman bisa lihat di website yang tertera di sini kipkuliah.kemendikbud.go.id. Ini mungkin penjelasan-penjelasan yang perlu adik-adik ketahui. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan semoga adik-adik teman-teman bisa lulus di UTBK dan SNBT di tahun 2023. Mungkin sampai di sini video kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.